kelas 1 dan 2. Pagi hari ini kita akan memulai devosi kita. Sebelum mulai, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk kebesaran-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Di pagi hari ini kami duduk Tuhan di hadapan-Mu, kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan. Saat ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan, berkati juga Ibu Sulfia yang akan berbicara kepada kami, sehingga kami benar-benar dapat mengerti, kami mendengarkan, kami mempercayai, bahkan kami melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Amin. Nah anak-anak, di pagi hari ini Ibu Sulfia akan membawa devosi kita, judulnya Abraham dan Lot berpisah. Oke, kita akan membaca Alkitab sama-sama, terambil di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Sorry ya, di sini ayatnya yang ke-18 ya. Yang berbunyi demikian. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan juga emas. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Berikut ayat yang ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangan, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18.
Oke anak-anak, seperti judul kita tadi yang sudah Ibu Cynthia sampaikan di awal, Abram dan Lot berpisah. Nah, perpisahan mereka ini semuanya ada di dalam rencananya Tuhan. Oke anak-anak, jadi pada waktu itu Bapak Abram dari Mesir lalu dia pergi menetap di tanah Negeb. Kita tahu ya bahwa Bapak Abraham adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak, banyak perak, dan banyak emas. Coba anak-anak bayangkan betapa kayanya dia. Banyak sekali ya yang dia memiliki ya. Hartanya dia sangat banyak. Dia punya ternak atau punya hewan peliharaan, dia punya perak dan juga emas. Coba anak-anak, kalau kita punya sebanyak ini pasti hidup kita akan baik-baik saja. Karena kita memiliki harta yang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, setelah Abram dari Negeb lalu pergi ke dekat Betel. Di sanalah Abram memanggil nama Tuhan. Ketika dia memiliki kekayaan yang sudah tadi Ibu Sylvia sebutkan, dia tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Di sini dikatakan Abram memanggil nama Tuhan. Ini anak-anak bisa lihat ya bahwa Bapak Abraham itu mempunyai keponakan bernama Lot. Tadi sudah kita dengarkan ya. Lot ini juga mempunyai banyak domba, banyak lembu dan kemah. Binatang ternak Bapak Abraham dan Lot sangat banyak sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Jadi di sini kita melihat bahwa Bapak Abraham dan Lot, mereka berdua ini adalah sama-sama orang yang kaya. Lot ini siapa? Anak-anak pasti sudah tahu ya, Lot ini adalah saudara dari Bapak Abram. Jadi mereka berdua ini sama-sama orang kaya, memiliki banyak kekayaan, memiliki banyak ternak, banyak emas dan juga banyak perak. Tapi di sini Lot mempunyai banyak domba, banyak lembu dan juga banyak perkemahan. Nah, ketika sudah semakin banyak hartanya mereka, tanah yang mereka tepati sekarang itu tidak cukup untuk mereka berdua. Akhirnya apa? Harus ada yang namanya perpisahan. Oleh karena itu judul kita tadi bahwa Lot dan Abram berpisah. Dan mereka berdua berpisah ini adalah satu hal yang sangat baik. Ini juga sudah merupakan rencananya Tuhan agar mereka berdua berpisah. Berikut, tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Perkelahian antara pelayan para gembala Bapak Abram dan para gembala Lot. Sudah mulai muncul perkelahian untuk memperebutkan tempat karena sudah tidak cukup lagi. Harta mereka begitu banyak. Banyak dombanya mereka. Jadi tempat untuk meletakkan domba-domba ini, untuk memelihara domba-domba ini sudah tidak cukup. Akhirnya terjadi perkelahian antara para gembalanya Lot dan juga para gembalanya Bapak Abram. Mereka sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, air dan juga rumput. Karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk seluruh dombanya mereka. Lanjut, ketika Bapak Abram dan juga Lot mendengarkan perkelahian antara para gembalanya mereka, Bapak Abram ini dia menjadi sedih. Kenapa? Karena Lot adalah kerabatnya, keluarga dia sendiri. Kita tahu ya, di dalam keluarga itu kita tidak boleh saling bertengkar, kita tidak boleh berkelahi. Nah, Bapak Abraham nih menjadi sedih ketika mendengarkan hal itu terjadi. Akhirnya apa? Bapak Abraham memberikan pilihan. Dia bilang kepada saudaranya Lot, "Jika kamu pergi ke kiri, aku akan pergi ke kanan. Jika kamu pergi ke kanan, aku akan pergi ke kiri." Bapak Abraham membuat pilihan atau meminta Lot untuk memberikan pilihannya dia. Dia mau pilih yang sebelah mana? Sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Lalu akhirnya Lot memilih tanah yang banyak airnya. Dia melihat bahwa ada satu lembah Yordan di dekat kota Sodom.
Padahal tadi di firman Tuhan kita sudah katakan bahwa Sodom dan Gomora itu adalah tempat di mana orang-orang jahat berkumpul. Padahal di Sodom itu tempat yang memiliki banyak makanan, banyak sekali hal-hal yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Tetapi orang-orang di situ adalah orang-orang berdosa. Mereka hidup tidak dekat dengan Tuhan. Itu adalah tempat yang dipilihkan oleh Lot, atau tempat yang dipilih oleh Lot untuk dia menetap atau tinggal di situ. Kemudian Lot dan bapak Abram ini mulai berpisah. Mereka beserta dengan seluruh gembalanya mereka dan juga harta bendanya mereka berpisah. Anak-anak bisa lihat ya dari gambarnya ini ya. Dan pada akhirnya bapak Abram memilih untuk menetap di tanah Kanaan. Dia berserta dengan istrinya Ibu Sarai, beserta dengan pelayan dan juga segala harta yang dia punya. Di sini juga dia tak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus berfirman kepada bapak Abram beserta dengan keturunannya bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah. Coba anak-anak lihat ya di luar ya, debu tanah itu sangat-sangat banyak. Bisa gak kita menghitung debu tanah? Tidak bisa ya, tidak bisa, sangat banyak. Bahkan helai rambut kita pun kita tidak bisa menghitungnya. Apalagi dibilang coba bisa hitung debu tanah atau tidak? Tidak bisa ya. Nah anak-anak, jadi pada akhirnya Abram dan juga Lot berpisah. Nah dari cerita mereka berdua ini, apa sih yang kita pelajari? Pertama, jangan mementingkan diri sendiri seperti bapak Abram ya. Ketika dia membuat keputusan, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia mementingkan dirinya, dia pasti, oh Lot, saya pilih yang sebelah sana, kamu pasti yang sebelah situ. Itu ya. Tapi di sini bapak Abram, dia yang lebih tua, dia mengalah. Dia meminta Lot untuk membuat keputusan, mau pilih yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Artinya dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Lalu yang berikut, dia memilih untuk mengalah demi kebaikan. Ini sangat penting ya bagi kita ya anak-anak ya. Dan yang ketiga, dia mengasihi saudaranya. Dia mengasihi Lot. Nah, dari cerita ini yang Ibu Sylvia mau sampaikan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, ketika Tuhan sudah memberikan kita pilihan atau ketika kita jatuh di dalam masalah, ingat kita punya Tuhan Yesus. Ketika kita di dalam masalah yang membuat kita bingung, kita harus memilih yang mana ini, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ingat, harus libatkan Tuhan di dalam setiap permasalahan kita dan jangan mementingkan diri kita sendiri. Kita hidup di dunia ini dengan banyak orang. Kita hidup di dunia ini dengan orang lain, tidak sendiri. Kita juga membutuhkan orang lain untuk ada bersama-sama dengan kita. Yang berikut, mengalah. Bukan berarti di sini kita harus selalu mengalah. Kita harus melihat situasi dan kondisi atau masalah yang kita hadapi. Apakah ketika kita mengalah itu demi kebaikan atau tidak? Ketika kita mengalah demi kebaikan kita bersama, itu sangat baik. Dan kita harus mengasihi saudara kita. Sama seperti Abram mengasihi Lot sebagai saudaranya dia. Oke anak-anak, terima kasih. Sekian devosi kita di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kalian semua dan juga Bapak Ibu guru yang ibu-ibu guru yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.